Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak. Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan hukum-hukumnya. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Perjanjian Allah dengan Abram. Janji tentang keturunannya. Mari kita dengarkan bersama-sama dan kita akan belajar. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, Abram. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di saat Abram bimbang, Allah membuat suatu cara agar Abram kembali tegak percayanya. Akulah perisaimu, kata Tuhan. Akulah yang membelamu. Dan Tuhan membawa Abram keluar. Ketika Abram menyimak perkataan-perkataan dan peneguhan Tuhan, ia percaya. Lihat ayat yang ke-6 dan ini poin kita. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, saat seseorang mempercayai Tuhan dan janji-janjinya, tindakannya itu disebut oleh Tuhan sebagai kebenaran yang akan diberikan kepada orang ini. Tindakan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Luar biasa saudaraku. Ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan, percaya kepada firman-Nya dan melakukan, tindakan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kredit kebenaran bagi hidup kita. Luar biasa. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan. Abram melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan karena dia mau tahu bagaimana Tuhan akan menguatkan dia. Beginilah seharusnya respon kita. Ketika kita merasa bimbang
Dan ketika Tuhan berfirman, lakukanlah apa yang dia perintahkan itu. Abraham melakukan. Abraham membuat persembahan mezbah dari apa yang Tuhan perintahkan. Semua itu dia potong-potong, diletakkannya satu bagian per bagian di atas mezbah. Tapi burung itu tidak dia potong. Ketika burung-burung buas hingga pada korban itu, dia mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham. Sebagaimana layaknya manusia. Dia sangat nyenyak tidur. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun namanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, kata Tuhan. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Saudaraku, Allah tidak merahasiakan apapun kepada orang-orang yang Ia kasihi. Ingat, kita juga adalah keturunan Abraham karena Kristus. Jika kepada Abraham Allah lancar berfirman, kepada kita pun masalahnya apakah kita juga secepat Abraham merespon firman-Nya, melembutkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap berserta sulu yang berapi melewati potongan-potongan daging itu. Itu pertanda bahwa Tuhan menerima korbannya. Lalu Tuhan berfirman, kepadamulah kuberikan tanah negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kemas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Teliti, jelas Tuhan memberitahu negeri itu diperuntukkan bagi Abram dan keturunannya. Saudara, pelajaran penting apa yang dapat kita petik dari kisah Abram ini? Saya secara pribadi baru paham kalimat ini. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Tuhan menerangi hati saya dan menjelaskan kebenaran ini, wow, luar biasa. Ketika saya percaya kepada firman-Nya, ketika saya beriman kepada apa yang Dia sabdakan dan melakukannya, tindakan saya itu diperhitungkan Tuhan sebagai kredit kebenaran dalam hidup saya. Luar biasa. Tindakan kita diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Setiap kali kita percaya, itu menjadi sebuah kredit kebenaran bagi kita. Sebaliknya, apabila kita tidak percaya, kita masa bodoh, kita tidak melakukan firman, walaupun kita sering ke gereja, walaupun kita sudah jadi pelayan, walaupun kita sudah ikut singer dan sebagainya, tindakan ketidakpercayaan kita itu mendebet kebenaran kita. Luar biasa. Sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. Selamat belajar percaya. Dan kumpulkanlah kredit-kredit kebenaran yang Allah berikan dari kepercayaanmu terhadap firman-Nya dan ketaatanmu kepadanya. Amin. Sampai jumpa.